ngejar-ngejar saya minta uang. Ada nanti buat bantuan saya jual Apa? Saya jualan ini Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo. Nih, Yo. ini dong kerja komisi ya. Nih, Alhamdulillah. tuh kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Tuh kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap gak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan kemis. Makasih. Oh, kasih tuh. Oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Ini gitu. Ya, nggak apa-apa, makasih Pak. Alhamdulillah, kalau Bapak Yogi mau nolong saya, alhamdulillah banget. Ini saya umur udah mau 70, emang saya. Bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan. Nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kejadian yang viral di sosial media tentang Baim Wong. Di mana Baim Wong ini dalam beritanya, ia telah melakukan hal yang kurang terpuji, di mana ada sebuah video yang tersebar di sosial media. Baim Wong secara sadar ataupun secara sengaja telah mempermalukan seorang kakek-kakek di hadapan publik. Pada saat itu, Baim Wong sedang berada di luar dan tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mengendarai motor dan secara terang-terangan meminta bantuan ataupun meminta uang kepada Baim Wong. Pada saat itu, Baim Wong pun berkata hal yang menurut netizen kurang baik kepada sang kakek, dan secara tidak langsung telah membuat si hati kakek ini sakit. Oke, lalu netizen pun memiliki anggapan yang berbeda-beda. Ada yang menganggap hal itu merupakan suatu hal yang tidak terpuji, kurang baik, dan tidak layak untuk dilakukan. Apalagi melihat apa yang dilakukan oleh Baim Wong itu kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang uzur. Sehingga netizen akhirnya melakukan beberapa pendapat mereka di sosial media, salah satunya di TikTok. Ada juga yang sengaja menyindir Baim Wong. Bahkan dari kalangan ahli agama pun juga menyindir Baim Wong. Oke, kita akan bersifat netral. Artinya kita harus memiliki sifat yang netral terlebih dahulu untuk menyikapi kasus ini. Dimana kita harus merasakan bagaimana menjadi seorang kakek yang katanya dipermalukan oleh Baim Wong, dan kita juga harus ada di posisi Baim Wong yang telah membuat konfirmasi ataupun klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Oke, kalau kita lihat dari segi si kakek, tentu si kakek itu kalau dilihat kakeknya sendiri, menurut klarifikasi dari Baim Wong, kakek itu tiba-tiba datang dan langsung saja meminta uang kepada Baim Wong. Artinya tidak menggunakan istilah basa-basi. Secara langsung meminta kepada Baim Wong. Baim minta duit, kayak gitu mungkin ya. Nah, oke, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh si kakek juga, tentunya ini bukan hal yang baik sekali. Karena memang si kakek ini sebenarnya apa yang
dilakukan oleh si kakek itu hanya meminta bantuan, tetapi mungkin meminta bantuannya kurang baik dan tidak bisa diterima oleh Mbak Im Wong. Seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat dari si Mbak Im Wong juga, sebenarnya Mbak Im Wong itu mungkin emosi seorang kita tidak mengetahui. Apalagi setelah klarifikasi, ternyata Mbak Im Wong itu memang baru saja jatuh sakit dan baru, apa istilahnya itu, baru sembuh. Dan tentunya emosi dari Mbak Im Wong itu pasti beda-beda lah ya, jangan disamakan dengan kita yang mungkin sedang tidak ada dalam posisi Mbak Im Wong. Dimana kalau kita lihat memang Mbak Im Wong itu mungkin dengan berbagai pekerjaannya, dengan berbagai bebannya, dengan berbagai masalahnya gitu. Dengan ada orang yang meminta uang, akhirnya sebenarnya Mbak Im Wong bisa menyikapi dengan hal yang lebih baik lagi. Akan tetapi mungkin karena emosi seorang itu kan tidak bisa ditebak. Artinya bisa saja dalam saat itu Mbak Im Wong memang sedang emosinya tidak bisa dikontrol, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari siapa yang salah, artinya kedua-duanya juga bisa disalahkan. Artinya si kakek juga bisa disalahkan. Kenapa? Karena istilahnya meminta bantuan tetapi kurang tepat caranya. Dan kita juga bisa menyalahkan Mbak Im Wong dikarenakan Mbak Im Wong istilahnya tidak bisa menjaga emosinya. Tetapi kalau kita juga bisa untuk tidak menyalahkan mereka berdua. Yang salah itu yang menghebohkan. Karena kalau kita lihat, ada konfirmasi dari sang kakek juga yang merasa tidak apa-apa. Mungkin karena si kakek juga mengetahui apa yang dia lakukan itu memang meminta dengan secara langsung, tanpa ada basa-basi, tanpa ada istilahnya itu pendekatan terlebih dahulu. Itu kurang baik. Nah, dan Mbak Im Wong juga tidak bisa disalahkan karena memang emosi seorang itu berbeda-beda. Jadi istilahnya itu, kalau kita ingin mencari siapa yang salah, keduanya bisa disalahkan. Kalau kita tidak ingin mencari siapa yang salah, keduanya juga tidak bisa disalahkan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus istilahnya itu pandai mencari hal yang baiknya dan melakukan hal yang jeleknya. Dan hal yang baiknya apa? Hal yang baiknya dalam kejadian tersebut, di mana Mbak Im Wong itu ingin mengajarkan kepada setiap orang agar bisa bekerja. Lalu apa sisi buruknya? Sisi buruknya itu adalah di mana emosi yang tidak bisa ditahan. Lalu sisi buruk dari kakek itu adalah meminta tanpa ada istilahnya itu basa-basi, tidak ada aturan adab dan tata krama. Tetapi dari sisi positifnya, si kakek itu bisa menerima. Nah, nanti kita bisa lihat ini konfirmasi dari sang kakek. Maksudnya gini Pak ya, Yogi kan Ya nggak apa-apa. jadi kan Yogi kan datang ke rumah Bapak, ingin tahu infonya Bapak tuh seperti apa gitu kan. Ya Pak, dagang buku paling makin Senin sampai hari Jumat Pak. Jumat ke masjid-masjid gitu. Berarti Bapak pas waktu itu nawarin ke Baim itu buku Ya, gitu Pak ya? Nah, kebanyakan buku Pak. Nah, sekarang kan Yogi kan sama tim gitu kan dari gerak menebar kebaikan itu dari yayasan. Boleh nggak kalau misalkan Bapak itu sama kita di open donasiin buat teman-teman yang emang peduli sama Bapak gitu. Maksudnya Bapak mau nolong saya gitu. Iya. Nah, si kakek ya. Dan ini juga konfirmasi dari Mbak Im Wong. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh, ampun. Kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu.
Nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa apa, melihat kejadian yang sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi, dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaik. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe, dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang. Jangan ya, nggak boleh, saya bilang. Dan menegurnya saya dengan cara apa, yang seperti kalian lihat di video. Dan saya, kalau misalkan kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih, ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu gak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia... Nah, sebenarnya yang membesar-besarkan juga adalah sosial media, para netizen ya. Karena biasa netizen selalu mencari celah. Tetapi saya juga berbagi istilahnya pengalaman saya ya. Pengalaman saya ini tentang jangan sampai kita menyindir ataupun memiliki prasangka buruk kepada orang yang meminta-minta. Dulu pas waktu saya lagi pesantren, saya itu ditugaskan untuk menyampaikan sebuah undangan ke sebuah pesantren. Lalu saya berangkat ke pesantren tersebut. Tiba-tiba ada pengemis datang kepada saya. Padahal dia itu ada seorang pemuda yang istilahnya kalau dilihat dari postur tubuhnya itu sangat kuat, sangat dimungkinkan untuk bekerja. Tetapi dalam hati saya ketika melihat orang tersebut minta-minta, cuman dalam hati ini ya, tidak diobrolkan dalam lisan, cuman dalam hati. Kok padahal dia punya tubuh yang kuat, kenapa nggak kerja? Cuman berkata dalam hati seperti itu. Tidak diucapkan dengan lisan, tapi hanya dalam hati saja. Pas waktu berangkat menuju pesantren untuk memberikan undangan, maka di tengah perjalanan saya mendapatkan musibah, di mana dompet saya hilang. Setelah beres memberikan undangan ke pesantren tersebut, pas mau kembali lagi dompet saya hilang. Lalu itu pas hari Jumat ya, saya itu ya Allah, seperti apa kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya terus berpikir, karena takut musibah ini adalah timbul dari masalah ataupun dari dosa saya. Akhirnya keingetlah bahwa pas waktu tadi pernah memiliki prasangka buruk kepada seseorang. Akhirnya saya istilahnya datang ke masjid. Pas waktu lihat ada pengemis, saya ambil uang yang masih tersisa di saku saya, lalu saya berikan kepada pengemis tersebut. Saya masuk masjid, saya istighfar, saya meminta maaf kepada Allah karena telah memiliki hati yang jelek terhadap orang-orang yang minta-minta. Dan akhirnya setelah pas sholat Jumat, tiba-tiba saya ketemu sama si tukang beca yang bawa saya ke pesantren tadi. Dan alhamdulillah ternyata si dompetnya itu ketemu, dititipkan ke petugas pesantren. Nah, saya langsung kembali lagi ke pesantren itu dan mengambil dompet saya. Artinya dalam kisah tersebut bahwa
Jangan sampai kita istilahnya itu memiliki hati yang jelek kepada orang yang meminta-minta. Jangankan mengucapkan dengan lisan, dengan hati saja itu sudah berakibat fatal. Ya, untuk Mbak Imbong, ada baiknya kalau misalkan sedang kesal, tahan emosi dan perbaiki. Ini mungkin juga pelajaran untuk Mbak Imbong untuk selanjutnya itu tidak berbuat seperti itu lagi. Dan untuk sang kakek agar bisa belajar lagi bagaimana tata cara meminta yang baik, bagaimana agar tidak menyinggung orang lain. Ya, kita bersikap istilahnya itu tidak berpihak pada siapapun, kita bersikap netral. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.